Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dari Yehezkiel 34 ayatnya yang 15 sampai ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kami masih boleh bekerja. Itu semua karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari tolong kami untuk kami boleh mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca firman Tuhan dari Yehezkiel 34 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu Tuhan Gembala yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam firman Tuhan di Yehezkiel secara khusus pasal 34 ayat 1 sampai 31 ini menceritakan bagaimana Allah menggembalakan bangsa Israel. Allah adalah gembala yang baik buat mereka. Allah sungguh memperhatikan bangsa Israel sehingga di ayat 15 Allah mengatakan, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu bahwa bangsa Israel sungguh-sungguh mengalami banyak hal di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini melalui hambanya Yehezkiel, Allah menyatakan bahwa Allah sendiri akan menggembalakan Israel. Allah akan menggembalakan mereka, akan menuntun kembali kehidupan bangsa Israel dalam kehidupan yang sungguh-sungguh ada dalam pemeliharaan Tuhan. Maka dikatakan bahwa di ayat ke-16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana semestinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau sungguh-sungguh fokus, mau memberkati bangsa Israel. Sehingga dikatakan bahwa setiap yang gemuk, mereka akan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Di ayat 23 mengatakan, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan akulah Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan yang mengatakannya. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yehezkiel dan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan mau merawat sungguh-sungguh keberadaan umatnya Israel. Tuhan akan membalut segala luka-luka yang mereka alami. Tuhan akan menyembuhkan segala yang sakit yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka akan dikuatkan kembali oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan begitu luar biasa memberkati kehidupan bangsa Israel.
Tuhan begitu sungguh-sungguh memimpin bangsa Israel. Sampai begitu mendetail Allah menyatakan bahwa yang gemuk dan yang kurus semuanya itu akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan menolong mereka semuanya, memberikan perlindungan bagi semua umat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita bersyukur di hadapan Tuhan jikalau Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan keberadaan hidup kita. Bahkan Tuhan begitu luar biasa menolong kehidupan kita dengan mengingatkan kita kembali untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenarannya. Dia akan menuntun kita lewat firman Tuhan yang bisa kita baca, kita renungkan tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah merasa kecewa di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita ini, itu semuanya ada dalam seizin Tuhan. Oleh karena itu, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, dan tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekecewa dan sesakit apapun yang kita alami, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan, karena kita adalah domba-domba yang sungguh ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya yakin dan percaya seorang gembala agung yang sungguh mengasihi domba-dombanya akan sungguh-sungguh memperhatikan mereka sedetail mungkin, sehingga domba-dombanya tetap selamat, tetap bisa kuat, tetap bisa dipulihkan keberadaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan seseorang yang menggembalakan dombanya di padang, saya yakin dan percaya jika dia menggembalakan dombanya, pasti dia mengetahui jumlah domba-dombanya. Dan satu pun di antara mereka akan gembala itu tahu di mana keberadaannya. Dan jika mereka berkumpul bersama-sama, dia akan tahu jumlahnya berapa. Dan jika tidak sesuai dengan jumlahnya, dia akan mencarinya sampai menemukan di mana domba yang tidak cukup itu, di mana dombanya yang tidak berkumpul bersama-sama dengan domba-dombanya itu. Jika tidak ada satu yang tidak berkumpul dengan dombanya itu, maka gembala itu akan mencari kemana sampai ketemu. Demikian juga Allah kita. Jika gembala itu melakukan yang begitu seriusnya kepada dombanya, apalagi Tuhan kita. Kita ini adalah domba-domba yang sungguh dikasihi oleh Allah. Dialah gembala agung kita yang sungguh-sungguh mengasihi keberadaan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan suatu penyertaan yang luar biasa bagi kita, sehingga kita terus ada dalam pemeliharaannya. Di dalam ayat 29 dikatakan, aku akan mendirikan bagi mereka suatu tanah kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita akan senantiasa sungguh-sungguh memperhatikan keberadaan kita. Oleh karena itu,
Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir tentang apapun yang kita perlukan di dalam dunia ini. Karena Allah yang kita sembah sungguh turut campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Engkau adalah gembala kami yang agung, yang sungguh-sungguh peduli untuk keberadaan kami. Dan apapun yang kami perlukan di dalam dunia ini, Engkau akan menolong kami untuk dapat meraihnya. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami mati sia-sia. Engkau akan menolong kami dari kematian yang membuat kami tidak bisa bergerak dalam kehidupan kami dengan kemenangan yang sungguh-sungguh daripada Engkau, sehingga kami boleh hidup bersama dengan Kristus. Kami hidup di tengah-tengah dunia ini, bahkan ketika kami ada dalam pimpinan Tuhan, ada dalam segala sesuatu yang tidak kami kehendaki ya Tuhan. Engkau menggenggam kami dengan erat, sehingga kami sungguh-sungguh turut di dalam pimpinan-Mu. Dan kami merasakan kelegaan bersama dengan Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami mengalami pergumulan yang tidak kami kehendaki. Namun Engkau akan mengangkatnya dari pergumulan itu dan membawa kami kepada kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu agar kuasa Tuhan boleh menuntun kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh memiliki kelegaan dalam kehidupan kami. Lepaskan kami Tuhan dari kelaparan rohani, dari kelaparan jasmani. Berikan kami kelegaan ya Tuhan, sehingga kami terus ada dalam pimpinan-Mu. Kami meraih kehidupan dan kemenangan yang daripada Engkau. Lepaskan kami dari kematian rohani ya Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam kerohanian yang sungguh-sungguh diberkati. Oleh karena Engkau gembala kami yang agung, yang senantiasa menuntun kami domba-domba-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.